Hai teman-teman, saya Andin, saya coach di Miluf atau yang dulunya SC. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah mencoba mengkontak atau pernah gabung di member plus atau silver, kalian udah gak asing dengan saya. Salam kenal semua ya. Kalau teman-teman sekarang berada pada hubungan pertemanan atau percintaan atau sebuah pernikahan, tapi dalam hubungan tersebut kalian bertanya-tanya, dilanjutkankah atau tidak? Harus aku pertahankankah atau lebih baik putus? Nah, ketika kalian sudah mempertimbangkan itu, otomatis kalian sedang bimbang kan? Let's say bimbangnya karena kalian merasa bahwa sudah tidak nyaman, atau kalian merasa ada sesuatu yang negatif yang kalian merasa kayaknya ini nggak bisa dipertahankan, tapi aku nggak bisa juga putus. Maka sebenarnya kalian bisa mempertanyakan apakah hubungan kalian sudah berada di toxic relationship atau kalian hanya denial saja. Kalian pernah ada di dalam satu hubungan yang hubungan itu kalian merasa bahwa yang awalnya kalian PDKT-nya nyaman, kemudian kalian komunikasinya enak, tapi tiba-tiba kalian merasa terkekang, atau kalian disakiti secara verbal ataupun fisik, atau bahkan kalian merasa bahwa ini kalian udah gak cocok, tapi kok aku gak bisa keluar dari lingkaran ini, tapi kok aku gak bisa ya putus dari dia. Let's say entah itu karena kalian merasa kayaknya gak akan ada lagi dia suka sama aku, atau tiba-tiba kalian ngerasa rendah diri, atau tiba-tiba kalian ngerasa kehilangan jati diri kalian ketika dalam hubungan tersebut, dan kalian gak jadi diri kalian sendiri ketika sama si doi, terutama ketika kalian bertengkar. Maka pada dasarnya itu udah masuk tahap kalian itu ada di toxic relationship. Nah, toxic relationship ini itu adalah gambaran umum atau bisa kita sebutkan rangkuman bahwa ketika kamu berada pada suatu hubungan yang justru hubungan itu mempengaruhimu secara negatif, atau justru hubungan itu tidak membuatmu nyaman dan tidak memberimu sebuah endorfin ketika kita membangun pertemanan, percintaan, ataupun hubungan apapun yang dibutuhkan oleh seseorang individu yang namanya kita sebagai manusia. Dan biasanya dalam hubungan itu bisa memberikan kita sebuah kenyamanan atau rasa kebahagiaan sehingga endorfin dalam diri kita muncul. Tetapi justru ketika kita dalam hubungan tersebut malah memberikan kita negatif, maka bisa dikatakan itu toxic relationship. Kalau nih dalam suatu hari kamu pernah berpikir apakah dia memanfaatkanmu sebagai tempat peluapan emosi untuk menghilangkan konflik dan frustasi orang lain, atau kamu pernah berpikir dilanjutkan gak ya hubungan ini karena sikap dia yang negatif atau karena kamu merasa tidak nyaman. Dia punya beberapa sifat negatif atau dia punya beberapa kekurangan yang kamu tidak bisa terima, atau kamu berharap bahwa dia bisa merubah kekurangan tersebut karena kamu ngerasa gak nyaman dengan kekurangan itu. Maka sebenarnya itu cara deteksi awal bahwa kamu sedang ada di toxic relationship. Loh kak, bentar, kalau kita gak bisa nerima kekurangan dia dan berharap berubah, kenapa itu bisa dikatakan toxic relationship kak? Karena kan wajar, tiap orang punya kekurangan dan kita berharap dia berubah juga wajar. Oke, kalau kamu bisa menerima kekurangan dia, kalau kamu nyaman sama kekurangan itu, ya maka itu bukan toxic relationship. Tapi kalau kamu ngerasa tidak nyaman dan kamu berharap bisa merubahnya, pada dasarnya kamu tuh ada di toxic relationship. Hanya saja kamu denial dengan mengatakan bahwa apa aku yang tidak bisa menerima kekurangannya ya, atau sebenarnya ini kekurangan bisa dirubah kok. Cuman untuk deteksi awal kalian harus ada lampu kuning lah, ketanggap ini lampu kuning yang mana kalian harus waspada ketika kalian udah muncul perkataan, pikiran atau perasaan dilanjutkan nggak ya hubungan ini karena kalian ngerasa tidak nyaman, atau karena kalian ngerasa ada hal negatif yang kalian terima selama ini dalam hubungan tersebut. Nah,
Kalau di ciri lainnya, ketika kita menerima kekerasan verbal atau kekerasan fisik, ataupun kita juga merasa bahwa dia itu banyak banget memberikan negatif, kayak terlalu overprotective, cemburu berlebih, atau ketika kalian ngerasa dikekang, bahkan kalian gak bisa melakukan aktivitas kali itu biasanya kalian bisa lakukan, maka pada dasarnya kalian berada pada hubungan toxic relationship